serigala betina di sarang macan. Apa gunanya seorang wanita menjadi komandan? Sudah pasti dia hanya orang titipan yang tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk militer. Bau alkohol yang menyengat menusuk hidung, bercampur dengan udara yang pengap dan berasap. Di sebuah kontainer tersembunyi di belakang gudang logistik resimen, di bawah naungan Batalion Infanteri 312 Kala Hitam, yang dikelilingi oleh pegunungan terjal di Cianjur, Jawa Barat, suasana lebih mirip sarang preman daripada fasilitas militer. Di atas meja besi yang berkarat, tulang-tulang sisa gulai kambing dan botol-botol arak kosong berserakan. Di tengah-tengahnya, seorang pria dengan wajah memerah karena mabuk duduk menyilangkan kaki. Dia adalah Sersan Mayor Baskoro, bintara administrasi dan logistik, yang dikenal sebagai penguasa dan pemilik sejati batalion ini. Tapi, Sersan Mayor, saya dengar komandan batalion yang baru ini lulusan Kopassus, kata Sersan Satu Ginting, yang duduk di seberangnya sambil mengunyah kerupuk kulit, mencoba menyela dengan hati-hati. Kabarnya beliau sangat keras, dijuluki penyihir tanpa ampun. Namun, Baskoro hanya mendengus dan menenggak isi gelas araknya dalam sekali teguk. Ginting, apa kau baru kemarin sore jadi tentara? Kopassus atau bukan, ini Cianjur. Tempat di mana macan tutul pun bisa mati kedinginan karena tersesat. Memangnya perwira perempuan yang kerjaannya hanya di balik meja tahu, apa soal administrasi busuk dan keruwetan di lapangan? Lihat tumpukan dokumen saja pasti sudah menangis minta pulang. Baskoro telah mengakar di batalion ini selama lebih dari 30 tahun. Para komandan datang dan pergi, paling lama hanya 2 tahun seperti tamu, tetapi dialah pemilik sesungguhnya. Logistik terbaik selalu jatuh ke tangannya lebih dulu, dan cuti para prajurit bergantung sepenuhnya pada suasana hatinya. Komandan-komandan sebelumnya pun terpaksa memperlakukannya seperti raja, karena tahu jika mereka bermasalah dengannya, seluruh operasional batalion bisa lumpuh. Benar sekali, Sersan Mayor. Tanpa Anda, batalion kita ini tidak akan berjalan, timpal Sersan Kepala Burhan sambil menuangkan arak ke gelas Baskoro. Ngomong-ngomong, upacara serah terima jabatan sudah mau mulai. Anda tidak apa-apa jika tidak hadir? Baskoro terkekeh dan menyulut sebatang rokok kretek. Upacara apa? Tanpa kehadiranku, itu bukan upacara, hanya sandiwara anak-anak. Bilang saja aku sakit perut dan sedang istirahat di poliklinik. Aku tidak punya alasan untuk menundukkan kepala pada perempuan sombong yang masuk tanpa permisi. Ini adalah cara Baskoro untuk menekan komandan baru sejak awal. Tepat pada saat itu, di luar kontainer, terdengar derap langkah sepatu bot militer yang berat, memecah keheningan malam yang dingin. Itu bukan langkah kaki ringan para prajurit biasa. Langkah itu teratur, disiplin, namun terdengar begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Brak! Pintu besi yang tertutup rapat terlempar terbuka dengan suara memekakan. Angin dingin yang menerobos masuk seketika membuyarkan asap rokok yang pekat. Siapa yang berani? Baskoro, yang hendak memaki, tiba-tiba terdiam. Di ambang pintu, seorang wanita berseragam loreng berdiri tegak. Di bahunya, pangkat kolonel berkilauan di atas seragam yang disetrika rapi. Namun, yang paling membuat siapapun merinding adalah tatapan matanya yang sedingin es. Dia adalah komandan batalion yang baru, Kolonel Kartika Dewi. Di belakangnya, perwira piket dan prajurit penjaga tampak pucat pasi dan kebingungan. Ibu komandan, begini, tempat ini. Perwira piket mencoba menjelaskan dengan wajah panik, tetapi Kartika mengangkat tangannya, menghentikannya, pandangannya hanya tertuju pada meja yang penuh dengan botol minuman keras, dan pada Baskoro yang duduk angkuh di kursi utama. Kartika melangkah perlahan ke dalam kontainer. Setiap kali sepatu botnya berderap, tok, tok. Di dalam ruangan sempit itu, Ginting dan Burhan tanpa sadar langsung berdiri tegak. Itu adalah reaksi ketakutan yang naluriah, namun, Baskoro berbeda. Ia sengaja tetap duduk santai, mematikan rokoknya dengan perlahan seolah tak peduli. Wah, ibu komandan batalion rupanya. Maaf, kondisi saya sedang tidak fit, jadi saya beristirahat sejenak di sini. Tidak disangka ibu sudi mampir. Suara Baskoro terdengar penuh sindiran. Ia sama sekali tidak berniat berdiri. Ini adalah provokasi yang jelas. Sebuah pesan tanpa kata bahwa meskipun pangkat Kartika lebih tinggi, dialah yang menentukan aturan di sini. Kartika tidak menjawab. Ia malah mengambil sebotol arak di atas meja.
Cairan bening itu bergoyang di dalamnya. Pasien yang sedang tidak fit rupanya melakukan disinfeksi dengan arak. Metode yang menarik, suaranya pelan namun tajam. Ah, ini semacam terapi tradisional, Bu. Kalau sudah lama di militer, kita jadi punya banyak cara. Mungkin Ibu Komandan yang terbiasa berlatih nyaman di Cijantung tidak akan paham, tapi di lapangan, fleksibilitas seperti ini sangat diperlukan. Baskoro menjawab dengan kurang ajar sambil menyeringai. Ia menatap lurus ke mata Kartika dan melanjutkan, jujur saja, Bu. Perempuan tahu apa soal menangani prajurit-prajurit liar di pedalaman seperti ini? Ini berbeda dengan yang ada di buku manual. Saya akan bantu dampingi Ibu. Lebih baik Ibu duduk manis di ruang kerja, menikmati teh hangat, dan tinggal tanda tangan saja. Seketika, udara di dalam kontainer terasa berat. Ginting dan Burhan bahkan tidak berani bernapas, hanya bisa mencuri pandang ke arah Kartika. Ini adalah bentuk insubordinasi yang terang-terangan. Ujung bibir Kartika sedikit terangkat. Itu sebuah senyuman, tetapi senyuman yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Fleksibilitas, katamu? Kartika membalik botol arak di tangannya. Cairan beralkohol yang menyengat itu tumpah, mengguyur kepala Baskoro. Ark! Apa-apaan ini? Baskoro menjerit dan melompat dari kursinya. Dari kepala, wajah, hingga seragamnya, semua basah kuyup oleh arak. Katanya kondisi tubuhmu sedang tidak fit, jadi aku bantu disinfeksi langsung. Apa kau tidak suka? Kartika meletakkan botol kosong itu dengan kasar di atas meja. Botol tipis itu retak, menimbulkan suara yang tajam. Wajah Baskoro memerah padam karena amarah dan penghinaan. Beraninya kau padaku, penguasa batalion ini. Hei, Kolonel. Meskipun Anda atasan, ini sudah keterlaluan. Saya sudah 30 tahun mengabdi di sini. Saat kau masih memakai popok, aku sudah memanggul senjata naik turun gunung. Baskoro menunjuk-nunjuk sambil berteriak sekuat tenaga, mencampurkan bahasa formal dan informal dalam makiannya. Kartika tidak bergeming sedikit pun. Ia berjalan perlahan, namun dengan aura yang sangat mengintimidasi, ke arah Baskoro. Tanpa sadar, Baskoro melangkah mundur. Aura yang dipancarkan Kartika adalah jenis aura membunuh yang belum pernah ia rasakan selama 30 tahun di militer. Ini bukan sekadar wibawa dari pangkat. Ini adalah aura seekor predator yang telah melewati berbagai medan pertempuran dan jurang kematian. Sersan Mayor Baskoro, panggil Kartika dengan suara rendah yang berat. Aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan selama 30 tahun terakhir. Tapi sebaiknya kau tahu betul apa yang akan kulakukan mulai sekarang. Ia tidak mencengkeram kerah Baskoro, tetapi tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuatnya terpaku di dinding. Di dalam batalionku, aku tidak akan membiarkan bau busuk sepertimu menyebar. Mulai hari ini, bersiaplah. Akan kupastikan kau memuntahkan kembali semua pengalaman 30 tahunmu itu sampai habis. Kartika berbalik dan menatap Ginting serta Burhan yang membeku. Kalian berdua, segera lari ke lapangan upacara. Setiap 1 menit keterlambatan, beban lari kalian akan bertambah 10 kilometer. Laksanakan. Siap. Kedua bintara itu berlari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Kartika menatap dingin ke arah Baskoro yang basah kuyup seperti tikus tercebur, lalu berbalik dan keluar dari kontainer. Baskoro mengusap wajahnya yang basah dengan tangan gemetar. Matanya yang penuh dendam menatap punggung Kartika. Jadi kau mau main-main, hah? Beraninya anak kemarin sore masuk ke sarang macan dan menunjukkan taringnya. Akan kupastikan kau kutendang keluar dari sini tanpa seragammu. Lihat saja nanti. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol panggil. Halo? Pak Danu? Ini aku. Soal pasokan sembako bulan ini? Ya, sepertinya kita harus main sedikit. Ada hama baru yang sangat menyebalkan masuk. Kita harus membasminya sampai ke akar-akarnya. Senyum licik tersungging di bibir Baskoro. Genderang perang telah ditabuh. Keesokan paginya, suasana di Batalion Infanteri 312 Kala Hitam terasa berbeda. Insiden yang dijuluki mandi arak semalam telah menyebar di kalangan prajurit seperti legenda. Kabar bahwa Sersan Mayor Baskoro, yang selama 30 tahun berkuasa layaknya raja, dipermalukan oleh komandan baru, memberikan perasaan senang sekaligus cemas bagi para prajurit.
Mereka takut menjadi korban dalam pertarungan dua gajah. Kolonel Kartika Dewi sudah berada di ruang kerjanya bahkan sebelum trompet pagi berbunyi. Tumpukan dokumen serah terima jabatan menggunung di mejanya. Namun, pandangannya tidak tertuju pada dokumen, melainkan keluar jendela, ke arah dapur umum di sudut lapangan yang mulai terang. Asap yang mengepul dari cerobongnya tampak aneh, terlalu tipis. Perwira piket. Kartika menekan tombol interkom. "Siap, Ibu Komandan." "Letnan 2 Aditama di sini. Menu sarapan hari ini apa?" "Siap. Mohon izin memeriksa. Hari ini menunya soto daging, tempe orek, dan kerupuk." Kartika meletakkan gagang telepon sambil tersenyum sinis. Di atas kertas, menu itu terdengar sempurna. Ia merapikan seragamnya, mengambil tongkat komando, dan melangkah keluar dari ruangannya. Tujuannya adalah dapur umum. Begitu masuk, hawa panas dan aroma masakan langsung menyergapnya. Namun, kening Kartika langsung berkerut. Alih-alih aroma daging yang gurih, hidungnya justru menangkap bau minyak tengik dan amis. "Siap, hormat." Para juru masak yang terkejut memberi hormat dengan sendok sayur masih di tangan. Kartika memberi isyarat agar mereka melanjutkan pekerjaan dan berjalan ke arah panci sup raksasa. Ia mengangkat tutup panci yang diberi label soto daging. Di dalamnya, kuah dengan warna yang tidak jelas sedang mendidih. Daging hampir tidak terlihat, yang mengapung hanyalah potongan-potongan lemak putih. Warna kuahnya lebih mirip air keruh daripada kaldu soto yang bening. "Ini yang kalian sebut soto daging?" tanya Kartika. Kepala juru masak, seorang sersan, mendekat dengan wajah pucat. "Anu, Bu, pasokan dagingnya terlambat, jadi dagingnya kurang. Sebagai gantinya, kuahnya kami perbanyak." "Kurang?" "Menurut dokumen, kemarin daging sapi kualitas A baru saja masuk." Kartika beralih ke wadah tempe orek di sebelahnya. Kondisinya sama parahnya, tempenya hampir tidak ada, yang banyak hanyalah bawang dan cabai yang diaduk dengan kecap. "Ini bukan tempe orek, ini tumis bumbu. Apa prajurit kita hanya makan ini setelah latihan keras di tengah dinginnya angin Gunung Cianjur?" Suara Kartika terdengar rendah dan mengancam. Kepala juru masak hanya bisa gemetar tanpa mampu berkata apa-apa. Kartika sudah bisa menebak. Orang ini bukan dalangnya, ia hanya pesuruh. Pada saat yang sama, di sebuah warung makan terpencil di luar gerbang belakang markas, sebuah tempat yang dari luar tampak biasa, namun sebenarnya adalah pusat kegiatan ilegal batalion, tawari yang meledak. "Sersan Mayor, kualitas daging yang masuk kali ini benar-benar juara. Marblingnya sempurna." Pemilik warung, Danu, berkata sambil tersenyum licik seraya meletakkan irisan daging di atas panggangan sate. Suara desis daging yang dipanggang dan aromanya yang kaya memenuhi ruangan. Daging di atas panggangan itu adalah daging sapi kualitas super yang tidak bisa ditemukan Kartika di dapur umum tadi. Baskoro memasukkan sate yang sudah matang ke dalam mulutnya dan menikmatinya dengan ekspresi puas. Tentu saja, mengambil sedikit jatah makan para prajurit itu pekerjaan mudah. Mereka juga tidak tahu bedanya rasa daging. Asal sudah dibumbui banyak, mereka akan makan dengan lahap. "Pak Danu, pastikan transfernya lancar." Suasana hatiku sedang buruk akhir-akhir ini. Wajah Baskoro mengeras saat teringat kejadian kemarin. "Soal komandan perempuan yang baru itu, saya sudah dengar kabarnya. Katanya orangnya sangat galak." "Galak? Itu hanya di luarnya saja. Aku akan menghancurkannya." "Ngomong-ngomong, Pak Danu, hanya mengambil daging saja rasanya kurang. Cuaca sudah mulai dingin, kan?" Baskoro memberinya tatapan penuh arti, dan Danu langsung mengerti. Kebetulan sekali, para pendaki dan pemancing akhir-akhir ini banyak mencari penghangat saku, tapi stok sedang langka. Penghangat saku jatah militer kan kualitasnya bagus dan tahan lama, sangat populer di luar. Kita sepakati harganya Rp500.000 per box. Akan kukeluarkan semua yang ada di gudang. Nanti saat pemeriksaan inventaris, aku tinggal buat laporan pemusnahan karena barang kedaluarsa, kata Baskoro sambil terkekeh seraya menenggak minumannya. Saat itu juga, penghangat saku yang seharusnya menghangatkan tangan para prajurit yang berjaga di tengah malam yang membeku, telah berubah menjadi uang untuk kesenangan pribadinya. Memang Sersan Mayor Baskoro yang terbaik. Di desa ini, siapa yang tidak kenal Anda, bisa dianggap mata-mata, puji Danu. Tapi,
Bagaimana jika komandan perempuan itu curiga? Tenang saja. Perempuan itu, sepintar-pintarnya dia, tidak akan bisa membaca permainan besar. Lagi pula, semua bintara di sini adalah orang-orangku. Siapa yang berani melapor? Mereka semua tunduk padaku. Komandan itu hanyalah boneka. Baskoro terlalu percaya diri dengan kekuasaannya. Ia merasa seperti raja di kerajaan kecilnya. Dan Kartika hanyalah tamu tak diundang yang akan segera pergi. Namun, ia tidak tahu bahwa tamu tak diundang itu sudah bersiap untuk membongkar seluruh buku transaksi dan catatan telepon di warung tersebut. Saat jam makan siang tiba, ruang makan dipenuhi oleh para prajurit, suara-suara keluhan terdengar di mana-mana. Hei, ini sudah keterlaluan. Bukannya hari ini jadwalnya daging? Yang ada hanya sayur bening begini. Lihat kuah sotonya, seperti air comberan. Meskipun menggerutu, para prajurit yang kelaparan tetap menyendok makanan mereka. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Kartika muncul. Ruang makan seketika hening. Jangan pedulikan saya, lanjutkan makan, kata Kartika. Ia mengabaikan meja khusus perwira dan memilih untuk mengantre di barisan paling belakang bersama para prajurit. Juru masak yang panik tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Kartika mengambil nampannya sendiri dan mengisi piringnya dengan porsi yang sama dengan para prajurit. Nasi dan lauk pauk yang sangat menyedihkan. Kemudian, ia duduk di antara mereka. Prajurit di seberangnya terkejut hingga tersedak dan terbatuk-batuk. Minum dulu, kata Kartika sambil menyodorkan segelas air. Setelah itu, ia diam rata menyendok kuah soto ke mulutnya. Rasa yang tertinggal di lidahnya hanyalah hambar dan amis. Matanya menjadi dingin. Baskoro, yang kau makan bukanlah daging, tapi darah dan daging para prajuritku. Kartika menghabiskan makanannya sampai bersih, tidak menyisakan sebutir nasi pun. Ini adalah sebuah pernyataan tekad. Tekad untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang menyajikan makanan sampah ini. Setelah keluar dari ruang makan, Kartika berpapasan dengan Baskoro yang sedang berjalan santai sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Wajahnya berminyak dan ia tampak angkuh. Sudah makan, Ibu Komandan. Semoga makanan di ruang makan perwira cocok di lidah Ibu? Tanya Baskoro dengan nada menyindir. Kartika menatapnya tajam dan berbisik, rasanya sangat tak terlupakan. Sepertinya Sersan Mayor sangat menikmati makan siangnya. Ya. Wajahmu sampai berkilauan begitu. Ah, saya ini memang orangnya gampang makan, Bu. Baguslah. Kalau begitu, nantikan saja. Mulai besok, menu makananmu akan saya siapkan secara pribadi. Menu yang sangat sehat dan rendah lemak. Kartika menepuk ringan bahu Baskoro dan melewatinya. Baskoro meludah ke tanah dengan wajah kesal. Dasar perempuan sialan. Sok mengatur. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di dalam saku Kartika, sebuah alat perekam sedang berjalan. Dan di dalam kepalanya, sebuah perangkap untuk menjerat Baskoro sedang dirancang dengan sangat rapi. Musim dingin di pegunungan Cianjur datang tanpa peringatan. Begitu bulan Oktober berlalu, angin dingin terasa setajam pisau. Suhu udara anjlok di bawah nol setiap malam, membuat bibir para penjaga perbatasan membiru. Namun, gudang logistik tetap kosong melompong. Perlengkapan musim dingin dan penghangat saku yang seharusnya menjadi jatah para prajurit lenyap tanpa jejak. Di ruang kerjanya, Kartika menatap butiran salju yang mulai turun sambil menghela napas panjang. Ibu Komandan, Letnan 2 Aditama dari Kompi 3. Mohon izin menghadap. Masuk. Yang masuk adalah Aditama, seorang komandan peleton yang baru saja dilantik. Wajahnya masih terlihat muda, tetapi matanya memancarkan kesungguhan. Ada keperluan apa, Letnan? Bukankah sudah saya perintahkan untuk mengikuti prosedur dan melapor melalui komandan Kompi? Mohon maaf, Bu, tapi ini masalah yang sangat mendesak. Mohon selamatkan anggota peleton saya. Aditama menunduk dalam-dalam. Kartika memutar kursinya untuk menatapnya. Selamatkan? Apa maksudmu? Tadi malam saat patroli penyergapan, 2 anggota saya menunjukkan gejala radang dingin tahap awal. Penghangat saku yang dibagikan sepertinya rusak, tidak panas sama sekali, sarung tangan anti dingin juga banyak yang berlubang. Saya sudah meminta pasokan ke bagian administrasi, tapi jawabannya selalu stok habis.
Aditama menggigit bibirnya, ragu untuk melanjutkan. Tetapi, di tempat sampah dekat mes perwira, kami menemukan tumpukan bungkus penghangat saku bekas. Artinya, saat prajurit kedinginan, ada orang lain yang menggunakannya seperti air. Ibu Komandan, mohon selidiki kebenarannya. Mata Kartika berkilat tajam. Akhirnya tiba juga saatnya. Baik. Aku akan memeriksanya sendiri. Kau kembalilah ke posmu. Terima kasih, Bu. Begitu Aditama pergi, Kartika langsung berdiri. Ia merapikan seragam tempurnya dan memasang sabuk pistol di pinggangnya. Meskipun pistol itu kosong, bobotnya memiliki makna tersendiri. Ia tidak menuju ke ruang administrasi, melainkan ke gudang logistik. Namun, pemandangan yang ia lihat di sana sudah cukup untuk membuat darahnya mendidih. Di depan gudang logistik, Aditama sudah berada di sana. Tampaknya ia merasa tidak tenang setelah melapor dan kembali untuk memohon. Di seberangnya, Sersan Mayor Baskoro berdiri dengan angkuh. Sersan Mayor, saya mohon. Malam ini kami harus patroli lagi. Tangan anak-anak sudah pecah-pecah. Tolong berikan satu box saja. Aditama memohon dengan suara bergetar. Namun, Baskoro hanya membersihkan giginya dengan tusuk gigi dan mengibaskan tangannya dengan kesal. Letnan, kau ini tidak mengerti bahasa manusia, ya? Sudah kubilang tidak ada. Kalau dari atas tidak dikirim, aku bisa apa? Apa aku harus melahirkan penghangat saku? Anda bohong. Kemarin ada prajurit yang melihat Anda memasukkan box-box itu ke truk warung makan, teriak Aditama. Tak kuasa menahan amarah. Seketika, raut wajah Baskoro berubah. Senyum liciknya hilang, digantikan oleh ekspresi buas. Anak sialan. Apa katamu barusan? Baskoro menusuk-nusuk dada Aditama dengan jarinya. Hei, Aditama. Baru jadi letnan sudah buta. Ya? Aku ini senior seumuran bapakmu. Saat kau masih menyusu, aku sudah makan asam garam di sini. Beraninya perwira bau kencur sepertimu melotot pada Sersan Mayor. Buk! Baskoro menendang tulang kering Aditama dengan sepatu botnya. Aditama kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Para prajurit di sekitar terkejut. Tetapi mereka takut melihat tatapan membunuh Baskoro dan memilih untuk berpaling. Persetan dengan anggotamu yang mati kedinginan. Tentara itu bertahan dengan mental, bukan dengan penghangat saku. Anak-anak sekarang memang payah, mentalnya lemah. Baskoro menepuk-nepuk kepala Aditama yang terjatuh untuk mempermalukannya. Sekali lagi kau muncul di hadapanku, akan kupastikan kau kehilangan seragammu, mengerti? Saat Baskoro hendak berbalik, sebuah suara dingin memecah keheningan. Cukup, Baskoro terkejut dan menoleh. Di sana, Kolonel Kartika Dewi berdiri, matanya menyala-nyala dengan amarah dan penghinaan. Ah, Ibu Komandan, ada urusan apa di sini? Saya sedang memberi sedikit pelajaran. Perwira-perwira baru sekarang ini disiplinnya sangat kurang. Baskoro buru-buru mengubah ekspresinya dan mencoba berkilah. Namun, Kartika mengabaikannya dan berjalan mendekat untuk membantu Aditama berdiri. Kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Bu. Jawab Aditama sambil membersihkan debu dari seragamnya. Kartika menepuk bahu Aditama untuk memberinya semangat, lalu perlahan berbalik menghadap Baskoro. Senior seumuran Bapak, katamu? Kartika tertawa sinis. Jadi, beginikah caramu menjadi bapak? Merampas jatah makan anak-anakmu, membiarkan mereka kedinginan, dan menendang mereka? Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin menegakkan disiplin. Disiplin? Atau alasan untuk menutupi pencurianmu? Kartika melangkah lebih dekat. Baskoro secara naluriah menyusut, tetapi sadar banyak mata yang melihat. Ia memaksakan diri untuk tegap. Tuduhan Anda terlalu berat, Bu. Mengatakan saya mencuri? Apa Anda punya bukti? Bukti? Kartika mengeluarkan ponsel pintarnya. Di layarnya, terekam jelas adegan Baskoro melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap Aditama. Kemudian, ia memutar sebuah rekaman suara. 1 box 500.000. Ya, ambil semua yang ada di gudang. Itu adalah percakapan rahasianya dengan Danu di warung makan kemarin. Wajah Baskoro menjadi pucat pasi. Ini jebakan. Semua ini rekayasa, dipalsukan.
Tim forensik digital dari polisi militer akan segera mengetahui kebenarannya. Ngomong-ngomong, sepertinya kau belum dengar kalau Danu si pemilik warung sudah membuat surat pengakuan, ya? Sebenarnya, Danu belum ditangkap. Itu hanyalah umpan yang dilemparkan Kartika. Namun, bagi Baskoro yang merasa bersalah, berita itu seperti petir di siang bolong. Tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Kehilangan akal sehat, Baskoro mengepalkan tinjunya. Ketakutan bahwa kerajaannya yang dibangun selama 30 tahun akan runtuh, ditambah dengan penghinaan karena dikalahkan oleh seorang wanita yang jauh lebih muda, membuat matanya gelap. Mati kau! Baskoro menerjang ke arah Kartika. Sebuah serangan membabi buta dengan seluruh bobot tubuhnya. Prajurit yang melihatnya menjerit. Namun, Kartika tidak mundur. Sebaliknya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bagus, majulah. Dengan begitu, aku punya alasan untuk menghajarmu atas nama pertahanan diri. Mata Kartika bersinar dingin seperti predator yang mengincar mangsanya. Perempuan kurang ajar ini cari mati rupanya. Mata Baskoro sudah memerah karena marah. Akal sehatnya telah lama hilang. Rasa malu yang pertama kali ia alami dalam 30 tahun karier militernya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Diperintah dan dituduh sebagai penjahat oleh seorang wanita muda di dalam markas yang ia kuasai, kemarahan yang tak tertahankan akhirnya meledak. Baskoro meraung seperti binatang dan menerjang Kartika. Sebuah benturan tubuh yang mengerikan dari pria berbobot lebih dari 100 kilogram. Saking dahsyatnya, para prajurit yang menonton sampai menjerit dan mundur ketakutan. Bahaya! Teriak Aditama panik. Siapapun tahu, jika seorang komandan sekalipun berbenturan langsung dengan tubuh sebesar beruang itu, tulangnya pasti akan remuk. Namun, Kartika tidak berkedip sedikit pun. Matanya setenang pemburu yang menghadapi babi hutan yang mengamuk. Sesaat sebelum napas kasar Baskoro menyentuh wajahnya, waktu terasa melambat bagi Kartika. Tumpuan berat di kaki kanan, lintasan lengan, pandangan mengarah ke bahuku, sangat mudah ditebak. Tepat sebelum tinju Baskoro mendarat di wajahnya, tubuh bagian atas Kartika bergerak seperti bayangan. Wus! Tinju Baskoro hanya mengenai udara kosong. Kehilangan target, tubuh besarnya terhuyung ke depan karena momentum. Kartika tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mau kemana? Dengan sebuah seruan singkat yang dingin, tangan kanan Kartika melesat seperti ular. Ia menyambar pergelangan tangan Baskoro sambil secara bersamaan mengaitkan pergelangan kakinya dengan kaki kirinya. Dengan gerakan yang mengalir, ia menggunakan daya putar untuk membanting tubuh besar itu. Sebuah kombinasi teknik kuncian dari pencak silat. Brak! Dengan suara keras seperti gempa, debu beterbangan. Tubuh raksasa Baskoro berputar setengah lingkaran di udara sebelum punggungnya menghantam tanah dengan keras. Udara dari paru-parunya terpaksa keluar, membuatnya mengeluarkan erangan tertahan. Sersan Mayor! Beberapa bintara berbadan besar dari bagian angkutan, yang merupakan anak buah setia Baskoro, berlari mendekat. Mereka adalah Sersan Kepala Choi, Sersan Satu Burhan, dan 2 orang prajurit lainnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Choi maju dengan wajah geram. Hei, Ibu Komandan. Sekalipun Anda atasan, ini sudah kelewatan. Beraninya Anda membanting Sersan Mayor yang sudah berumur begini? Ini bisa kami laporkan sebagai penganiayaan. Teriaknya, mencoba mengintimidasi. Ia berpikir jika seorang wanita dikepung oleh 4 pria, ia pasti akan takut. Kartika menatap dingin Baskoro yang tergeletak, lalu mengangkat kepalanya menatap Choi. Ia perlahan melepas topinya dan memberikannya pada Aditama. Angin meniup rambutnya yang pendek, bukan penganiayaan. Ini penangkapan. Penggunaan kekuatan yang sah terhadap seorang penjahat yang melakukan insubordinasi. Omong kosong. Hei! Bantu Sersan Mayor berdiri. Dan kalian? Pegang komandan itu biar tenang. Atas isyarat Choi, 2 prajurit berbadan besar mendekat untuk memegangi lengan Kartika. Mohon izin, Bu. Kalau tidak mau terluka, sebaiknya diam saja. Saat salah satu prajurit hendak menyentuh bahu Kartika. Krak! Terdengar suara tulang patah yang mengerikan. ARRGGHH. Jeritan prajurit itu menggema di lapangan. Kartika telah mematahkan jarinya ke arah yang berlawanan dalam sekejap. Tanpa jeda, lututnya menghantam ulu hati prajurit itu. Dengan suara bukaka,
Prajurit itu jatuh tersungkur sambil mengeluarkan busa dari mulutnya. 3 orang yang tersisa terpaku, terkejut dengan kejadian yang begitu cepat. Apa? Maju. Aku tidak akan memberimu ampun, kata Kartika sambil mengambil kuda-kuda bertarung. Bukan kuda-kuda yang indah, melainkan kuda-kuda praktis dari bela diri militer Kopassus yang bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Perempuan gila. Choi, seorang mantan pegulat, menyerang dengan membabi buta. Namun, tinjunya bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Kartika. Kartika dengan cepat merunduk dan masuk ke dalam jangkauannya. Segera, tinjunya menghantam rahang Choi dengan telak. Pupil mata Choi melebar karena gegar otak, kemudian, tendangan rendah Kartika menghantam pahanya dengan kekuatan yang seolah bisa mematahkan tulang. Choi jatuh berlutut. Giliran berikutnya. Tatapan dingin Kartika kini tertuju pada Burhan yang tersisa sendirian. Wajah Burhan pucat pasi dan ia hanya bisa mundur. Di matanya, wanita di hadapannya bukanlah manusia, melainkan mesin pembunuh. Tiba-tiba, Baskoro yang sudah mulai sadar, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah pisau lipat yang tajam. Ia menggunakannya untuk pekerjaan gudang, dan bilahnya berkilau mengerikan di bawah sinar matahari. Kalian semua akan kubunuh. Dengan mata gelap, Baskoro mengayunkan pisaunya dan menyerang Kartika dari belakang. Ibu Komandan, awas di belakang, teriak para prajurit. Bilah tajam itu mengincar leher Kartika. Namun, seolah memiliki mata di belakang kepalanya, ia sudah menyadari segalanya. Tanpa menoleh, ia memutar tubuhnya dan melumpuhkan pergelangan tangan Baskoro yang memegang pisau. Berani menggunakan senjata, ya? Kau sudah keterlaluan, Baskoro. Suara Kartika begitu tenang hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kartika memelintir pergelangan tangan Baskoro hingga pisaunya jatuh, lalu tanpa ragu ia membantingnya sekali lagi. Kali ini, tanpa ampun. Brak! Tubuh Baskoro terhempas ke tanah dengan benturan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia bahkan tidak bisa bernapas, matanya memutih dan tubuhnya kejang-kejang. Kartika menginjak dada Baskoro dengan sepatu botnya. Ia memandang sekeliling. 5 bintara yang selama ini menguasai batalion tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Perbedaan kekuatan yang mutlak, suasana menjadi hening. Para prajurit dan polisi militer yang datang hanya bisa ternganga. Mereka baru saja menyaksikan kedahsyatan seorang anggota Kopassus secara langsung. Kartika merapikan seragamnya dan memberi perintah dengan dingin. Komandan polisi militer, kenapa hanya diam? Mereka adalah pelaku penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Tangkap mereka semua? Siap, laksanakan, tangkap semua. Polisi militer yang tersadar langsung bergerak. Sambil diseret, Baskoro masih sempat memaki Kartika. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Kalau kau tahu siapa bekingku, kalian semua akan habis. Namun, Kartika tidak mendengarkan. Pandangannya sudah tertuju pada seikat kunci yang jatuh dari saku Baskoro. Aku tidak peduli siapa bekingmu. Mulai sekarang, bekingmu itu akan kubongkar sampai ke akarnya. Kartika memungut kunci itu. Logam dingin terasa di telapak tangannya. Ini bukan sekadar kunci, ini adalah pisau bedah untuk mengangkat daging busuk dari batalion ini. Setelah Baskoro dan komplotannya dibawa pergi, ketegangan masih menyelimuti batalion. Kartika tidak membuang waktu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menemukan bukti kunci. Letnan Aditama, Kepala Intelijen, ikuti saya. Kartika menggoyangkan kunci yang ia sita dan berjalan. Ia menuju sebuah kontainer tua yang tersembunyi di balik semak-semak di belakang gudang logistik. Di atas kertas, tempat itu terdaftar sebagai gudang barang rongsokan. Ibu Komandan, ini kan hanya tempat sampah? Sersan Mayor Baskoro selalu melarang kami mendekat karena katanya banyak tikus, kata Kepala Intelijen. Memang ada tikus di sini. Tikus yang sangat besar dan rakus, jawab Kartika. Ia memilih salah satu kunci dan memasukkannya ke gembok tua di kontainer. Dengan sedikit tenaga, gembok itu terbuka. Pintu besi yang berkarat terbuka dengan derit yang memilukan. Di dalamnya, tidak ada bau apek. Kartika menyalakan lampu. Begitu lampu neon menyala, Aditama dan Kepala Intelijen terkesiap. Ya Tuhan, apa ini semua? Itu bukan gudang rongsokan. Itu adalah gudang logistik pribadi yang lengkap. Di sisi kiri,
Tumpukan kardus berisi penghangat saku dengan logo TNI AD menumpuk hingga ke langit-langit. Di sisi kanan, berjejer minuman keras impor dan anggur mahal. Di dalam lemari pendingin besar, tumpukan paket daging sapi premium tersimpan rapi. Di lantai, kardus-kardus berisi sarden dan kornet kalengan, yang seharusnya menjadi makanan tambahan bagi prajurit, berserakan. Ini. Nilainya berapa banyak? Aditama hampir terjatuh lemas. Selama ini anak buahnya menderita radang dingin karena sarung tangan tipis, sementara Baskoro menimbun semua ini untuk dirinya sendiri. Kartika berjalan perlahan, tangannya menyusuri tumpukan barang. Kemarahan yang memuncak di hatinya bercampur dengan rasa sedih. Pengorbanan para prajurit muda yang membela negara ditukar dengan barang-barang ini. Kepala intelijen, ambil kamera dan dokumentasikan semuanya, jangan sampai ada satu debu pun yang terlewat. Siap. Laksanakan. Kartika berjalan ke meja di sudut terdalam. Di sana ada asbak dan kalkulator. Ia menarik laci yang terkunci, tetapi salah satu kunci di genggamannya pas. Di dalam laci, ia menemukan sebuah buku catatan dan beberapa amplop tebal berisi uang tunai. Kartika membuka buku catatan itu. 1 Oktober. Warung Pak Danu. Total 50 box. Transfer 25 juta. Lunas. 3 Oktober. Beri 2 botol whisky ke Danu untuk biaya makan-makan berikutnya. 4 November. Biaya hiburan kepala logistik Kodam, 20 juta. Diambil dari dana makan. 15 September. Paket daging premium untuk hadiah ulang tahun komandan. Buku itu mencatat tanggal, barang, jumlah, bahkan nama penerima suap dengan sangat rinci. Baskoro mencatat semua ini sebagai asuransi untuk menyeret semua kaki tangannya jika ia tertangkap. Rapi sekali kerjanya. Dia tidak sadar sedang menggali kuburnya sendiri. Kartika tersenyum sinis. Buku ini cukup untuk mengguncang tidak hanya batalion, tetapi seluruh divisi. Nama-nama perwira tinggi yang menjadi backing Baskoro tercatat di sana. Tiba-tiba, terdengar keributan di luar. Para perwira lain yang mendengar kabar itu datang berkerumun. Mereka yang pernah terlibat atau menutup mata terhadap korupsi Baskoro menjadi pucat pasi saat melihat isi gudang dan buku catatan di tangan Kartika. Kartika mengangkat buku itu. Datang untuk melihat-lihat? Bagus. Penasaran apakah nama kalian ada di sini? Para perwira menunduk, menghindari tatapannya. Aditama. Kumpulkan daftar nama perwira piket dan staf logistik sesuai tanggal di buku ini, tanpa kecuali. Semua akan kuadili atas tuduhan pembiaran. Ibu Komandan, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah Sersan Mayor untuk memindahkan barang. Seorang sersan menangis sambil berlutut. Yang lain ikut memohon. Kartika menatap mereka dengan dingin. Tidak tahu? Gudang ini penuh sesak dengan barang. Dan kalian tidak tahu? Kalau begitu kalian tidak kompeten? Jika tahu tapi diam, berarti kalian kaki tangannya, apapun alasannya. Kalian tidak pantas memakai seragam ini. Kartika menyerahkan buku itu kepada penyidik polisi militer. Salin ini. Aslinya saya yang pegang. Jika yang asli hilang, Anda juga harus siap melepas seragam Anda. Penyidik itu berkeringat dingin dan menyimpan buku itu dengan hati-hati. Setelah keluar dari gudang, Kartika menatap langit. Awan gelap mulai tersibak, memperlihatkan langit biru. Pembersihan sudah selesai, sekarang waktunya untuk makan yang sesungguhnya. Pandangannya beralih ke dapur umum. Malam itu, seluruh batalion gempar. Bukan karena siaga tempur, tetapi karena pesta logistik. Kartika memerintahkan agar semua barang sitaan segera dibagikan kepada para prajurit. Sorak-sorai meledak di setiap barak. Wah, penghangat saku. Yang asli. Lihat ini, sarung tangan tebal yang baru. Dan akhirnya, tiba saat sarapan yang ditunggu-tunggu. Kartika turun langsung ke dapur sejak subuh. Kepala juru masak, porsi daging hari ini cukup? Siap, Ibu Komandan. Cukup untuk 300 gram per orang. Selama 10 tahun saya di sini, baru kali ini terjadi, jawabnya penuh semangat. Di panci besar, soto daging dengan kuah kental yang kaya akan daging sedang mendidih. Saat apel pagi, wajah 2000 prajurit tampak cerah. Semua mata tertuju pada Kolonel Kartika di atas podium, seluruhnya siap gerak. Mulai kemarin, tumor ganas di batalion ini,
Sersan Mayor Baskoro dan komplotannya telah ditangkap dan ditahan. Mereka mencuri makanan kalian, menjual perlengkapan kalian untuk mengisi kantong mereka sendiri. Sebagai komandan, saya sangat menyesal telah membiarkan hal itu terjadi. Saya benar-benar minta maaf. Kartika membungkukkan badannya 90 derajat. Pemandangan seorang komandan batalion meminta maaf di hadapan prajuritnya adalah hal yang belum pernah terjadi. Para prajurit terharu. Kartika mengangkat kepalanya, matanya bersinar penuh keyakinan. Tetapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Hak kalian akan saya bela. Adalah tugas saya untuk memastikan kalian tidak kedinginan, tidak kelaparan, dan tidak diperlakukan tidak adil. Kalian hanya perlu fokus untuk mengalahkan musuh. Punggung kalian, saya yang akan menjaganya. Siapapun yang berani menyentuh prajurit saya, entah itu musuh dari dalam atau dari luar, akan saya habisi dengan tangan saya sendiri. Itu adalah deklarasi yang membuat semua orang merinding. Mereka yang kemarin melihatnya melumpuhkan Baskoro dengan tangan kosong tahu bahwa itu bukan bualan. Bubar jalan. Pergi ke ruang makan dan makanlah sampai kenyang, yang menyisakan makanan, saya hukum. Siap. Teriakan para prajurit menggema di lembah. Di ruang makan, mereka disambut dengan tumpukan nasi pulen, soto daging yang melimpah, dan tempe orek yang lezat. Bahkan ada jeruk dan minuman kotak di setiap meja. Di sudut, Aditama menangis sambil memegang sendok. Pak Letnan, kenapa? Kuahnya terlalu pedas? Canda seorang prajurit di sebelahnya. Bukan. Rasanya terlalu enak, jawabnya sambil tersenyum. Ia menelan nasi bersama dengan kepedihan hatinya selama ini. Dari pintu, Kartika memandang dengan puas. Suara tawa, obrolan, dan denting sendok menjadi musik terindah baginya. Enak makannya? Tanyanya pada seorang prajurit. Prajurit itu terkejut dan memberi hormat dengan mulut penuh makanan. Siap, enak, terima kasih. Makan yang santai, nanti tersedak. Kartika menepuk bahunya. Untuk pertama kalinya, senyum hangat terlihat di wajahnya yang dijuluki penyihir tanpa ampun. Matahari pagi bersinar cerah, menerangi wajah para prajurit. Air keruh di Batalion 312 telah dibersihkan, digantikan oleh kepercayaan dan jiwa korsa yang kuat. Legenda Kolonel Kartika Dewi baru saja dimulai. Ada tamu. Di sel isolasi penjara militer, Baskoro mengangkat kepalanya, wajahnya tirus, tetapi matanya masih menyala-nyala karena dendam. Di ruang besuk, pengacaranya dan istrinya sudah menunggu. Bagaimana situasi di luar, Pak Pengacara? Sangat buruk, Sersan Mayor. Buku catatan itu menjadi bukti telak. Anda bisa dihukum minimal 10 tahun penjara. 10 tahun? Omong kosong. Uang yang sudah kuberikan pada komandan divisi dan kepala logistik itu berapa banyak? Aku tidak mau menanggung ini sendirian. Baskoro merendahkan suaranya. Ada cara. Kita harus membalikkan keadaan. Tuduh perempuan itu melakukan cara-cara ilegal untuk menjebakku. Katakan pada Danu si pemilik warung untuk bersaksi bahwa Kartika mengancamnya dengan pisau untuk membuat buku catatan palsu, lalu sebarkan ke media, kekejaman kolonel wanita, menjadikan Bintara senior sebagai kambing hitam. Wartawan pasti suka judul seperti itu. 3 hari kemudian, 3 orang penyidik dari Mabesat datang ke kantor Kartika. Kolonel Kartika Dewi, ada laporan pengaduan tentang Anda. Dari Sersan Mayor Baskoro, bahwa Anda telah mengancam seorang warga sipil dan memaksa anak buahnya membuat pengakuan palsu. Selama investigasi ini, Anda dinonaktifkan dari jabatan Anda. Kartika meletakkan cangkir tehnya. Anda lebih percaya omong kosong seorang penjahat daripada fakta? Jaga ucapan Anda. Kami bekerja sesuai prosedur. Ada kesaksian dari warga sipil, Danu, yang mengaku diancam dengan senjata tajam oleh Anda. Kartika berdiri. Dinonaktifkan? Baik. Tapi beritahu saya, di mana orang bernama Danu itu sekarang? Dirawat di rumah sakit di Bandung. Katanya trauma berat karena ancaman Anda. Malam itu, bukan mobil jeep yang keluar dari rumah dinas Kartika, melainkan sebuah motor sport hitam yang besar. Ia tidak lagi memakai seragam, melainkan jaket kulit dan celana jeans. Targetnya? Bandung. Untuk memotong lidah para pembohong. Melalui informan, Kartika tahu bahwa Danu tidak ada di rumah sakit,
melainkan sedang berjudi di sebuah kasino ilegal di ruang bawah tanah sebuah ruko di Bandung. Ia menghabiskan uang suap dari Baskoro. Di pintu masuk, 2 preman menghadangnya. "Mau kemana, cantik?" Saat salah satunya mencoba menyentuhnya, Kartika langsung mematahkan jarinya. Sebelum preman itu sempat berteriak, sikunya sudah menghantam rahangnya. Temannya yang hendak mengeluarkan pisau, langsung ditendang di ulu hatinya. Brak! Kartika menendang pintu besi hingga terbuka. Di dalam, puluhan penjudi menoleh. Di meja utama, Danu, yang mengenakan setelan mahal, sedang bermain poker dengan tumpukan uang di depannya. "Kau!" Danu terbelalak kaget. Para penjaga kasino, sekitar 20 orang bersenjatakan tongkat baseball dan balok kayu, mengepungnya. "Hahaha! Beraninya kau datang ke kandang macan. Semuanya? Hajar perempuan ini. Buang mayatnya ke laut," teriak Danu. Seorang pria besar mengayunkan tongkat baseball ke arahnya. Kartika merunduk, masuk ke dalam jangkauannya, merebut tongkat itu, dan menghantamkannya ke lutut pria itu. Krak akk. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kasino itu berubah menjadi neraka. Semua preman tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Hanya Kartika yang masih berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah Danu yang gemetar ketakutan. "Jajangan mendekat. Aku beri kau uang. 1 miliar? 2 miliar? Kartika mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya. "Uang? Yang kau telan itu bukan uang, tapi darah prajurit-prajuritku. Maafkan saya. Itu semua suruhan Sersan Mayor Baskoro. Pilih. Tulangmu kupatahkan satu persatu di sini, atau kau ikut aku ke auditor militer dan mengaku?" "Saya akan mengaku. Saya akan mengaku." Saat itu, sirene terdengar. Bukan polisi, melainkan polisi militer yang sudah dipanggil Kartika sebelumnya. "Ibu Komandan, Anda tidak apa-apa?" Aditama dan para penyidik ternganga melihat pemandangan di dalam. "Bawa tikus ini. Amankan semua buku catatan dan rekaman CCTV di sini." Keesokan paginya, di ruang pemeriksaan auditor militer, Baskoro sedang menyeruput kopi dengan santai, yakin bahwa hari ini, Kartika akan dipecat. Tiba-tiba pintu terbuka dan Kartika masuk, diikuti oleh Danu yang diborgol. Gelas kertas di tangan Baskoro jatuh. "Danu, teman baikmu ini, sepertinya punya banyak cerita," kata Kartika sambil duduk di hadapannya. "Sersan Mayor, maafkan saya tidak mau mati. Perempuan ini bukan manusia." Danu menangis. "Pengkhianat." Baskoro mencoba menyerang, tetapi ditahan. Kartika meletakkan alat perekam dan surat pengakuan di atas meja. Ini surat pengakuan yang ditulis sendiri oleh Danu. Dan ini bonusnya. Ia menekan tombol putar. Terdengar suara Baskoro. "Tenang saja, Komandan Divisi sudah kuberi 300 juta. Tidak akan ada masalah. Begitu Kartika kita singkirkan, ini akan jadi dunia kita." Percakapan itu tanpa sengaja terekam otomatis di ponsel Danu. Para penyidik pucat pasi. "Tidak mungkin. Ini rekayasa," teriak Baskoro. Kartika mendekat. "Backingmu, Komandan Divisi dan Kepala Logistik itu, sekarang juga sedang diperiksa di Mabesat. Aku sudah mengirimkan rekaman ini langsung ke ruangan Kasade." "Apa?" Mata Baskoro bergetar hebat. "Kau sudah habis, Baskoro. Kau akan membusuk di penjara, dipecat dengan tidak hormat, dan hidup dalam lilitan utang. Dan orang-orang di atas yang kau khianati tidak akan membiarkanmu hidup tenang di luar sana." Baskoro jatuh lemas ke lantai. Kerajaan keserakahan yang ia bangun selama 30 tahun runtuh dalam sekejap. Di luar ruang pemeriksaan, para perwira stafnya sudah menunggu. Begitu Kartika muncul, mereka serempak memberi hormat. "Ibu Komandan, terima kasih," kata Aditama dengan suara bergetar. "Sudah makan?" tanya Kartika sambil tersenyum tipis. "Belum, Bu. Menunggu Ibu." "Baiklah, ayo kita pergi. Malam ini saya traktir. Menunya sate kambing." Horai. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di media massa. Skandal korupsi besar di tubuh TNI AD terungkap. Mantan Panglima Divisi dan pejabat tinggi lainnya ditangkap. Kisah heroik seorang komandan batalion wanita yang membongkar korupsi ini menjadi viral. Baskoro divonis 15 tahun penjara.
suasana di Batalion 3112 berubah total. Tidak ada lagi prajurit yang kedinginan atau kelaparan. Disiplin dan semangat tempur meningkat pesat. Suatu sore, sebuah telepon masuk ke kantor Kartika. Dari asisten operasi Kasat, Kolonel Kartika, bagaimana kesiapan batalion? Siap. Siap bergerak kapan saja. Bagus. Saatnya menunjukkan kemampuanmu yang sesungguhnya. Kali ini musuhnya bukan koruptor, tapi musuh negara yang sebenarnya. Terdeteksi ada jejak penyusupan kelompok bersenjata di pesisir selatan Jawa, Batalion 312. Segera siapkan pasukan untuk diberangkatkan. Mata Kartika berkilat tajam. Sampah di dalam sudah dibersihkan. Sekarang saatnya membuktikan diri sebagai prajurit sejati. Siap. Laksanakan. Seluruh batalion disiagakan dengan status siaga 1. Sirene meraung-raung, ini adalah awal dari sebuah legenda yang baru. Pegunungan selatan Jawa diselimuti kegelapan pekat. Batalion Kolonel Kartika telah menyebar dan melakukan penyergapan di jalur yang diperkirakan akan dilalui oleh kelompok penyusup. Suhu udara sangat dingin, tetapi para prajurit kini berbeda. Berbekal perlengkapan anti dingin yang lengkap dan keyakinan bahwa komandan mereka ada di belakang mereka, mata mereka menyala dengan semangat tempur. Kontak. Arah jam 11. Terdeteksi gerakan. Suara Letnan Aditama terdengar tegang di radio. Kartika tidak berada di tenda komando yang nyaman. Ia berada tepat di belakang garis depan. Tahan tembakan. Pastikan dulu identitasnya. Kala. Teriak Aditama, menyebutkan kata sandi. Bukannya jawaban hitam, yang terdengar adalah rentetan tembakan. Pertempuran sengit pun pecah. Musuh adalah pasukan khusus yang terlatih. Para prajurit, yang minim pengalaman tempur, mulai panik. Letnan? Prajurit Kiki tertembak. Medis? Medis? Ibu Komandan, tembakan mereka sangat akurat. Ada penembak jitu, kami tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari belakang mereka, bukan dari radio. Bertahan di posisi masing-masing. Aditama menoleh kaget. Kolonel Kartika, dengan wajah dicat kamuflase dan memegang senapan serbu dengan peredam, berdiri di sana. Di tengah kegelapan, hanya matanya yang bersinar tajam. Ibu Komandan, di sini berbahaya. Anak buahku berjuang di depan, dan kau menyuruh komandannya bersembunyi? Tidak ada kata pengecut dalam kamusku. Kartika merayap maju, matanya dengan cepat memindai posisi musuh. Satu penembak jitu di balik batu, satu senapan mesin di atas pohon, dan 3 orang penyerang. Ia menahan napas dan menarik pelatuk. Puft! Penembak senapan mesin di atas pohon jatuh tanpa suara. Puft! Penembak jitu di balik batu tersungkur. Sekarang. Luncurkan suar. Semuanya, serbu. Hawa-a-a. Semangat para prajurit kembali membara. Hutan menjadi terang benderang oleh cahaya suar. Sisa-sisa musuh yang panik mencoba kabur, tetapi Kartika sudah memotong jalur mereka. Pemimpin mereka menyerang Kartika dengan pisau. Kartika hanya tersenyum sinis. Ia menangkis tangan musuh, memukul rahangnya dengan siku, lalu melumpuhkannya dengan gagang senapan. Kalian membuat kesalahan besar. Ini bukan batalion biasa. Ini adalah wilayah yang saya jaga. Situasi terkendali. Lapor kondisi. Musuh 5 orang, semua berhasil dilumpuhkan. Di pihak kita, tidak ada korban jiwa. Prajurit Kiki tertembak di bahu, tapi kondisinya stabil, lapor Aditama dengan suara tercekat. Ini adalah sebuah keajaiban. Para prajurit bersorak dan saling berpelukan. Sebuah kemenangan yang sempurna. Batalion yang dulunya lemah kini telah lahir kembali menjadi prajurit sejati. Kartika mendekati prajurit Kiki yang terluka. Sakit sekali, ya? Maaf, seharusnya aku datang lebih cepat. Tidak apa-apa, Bu. Berkat Ibu, nyawa saya selamat, terima kasih banyak, kata Kiki sambil menangis. Kau bertarung dengan baik. Kau pahlawan hari ini. Beberapa bulan kemudian, musim semi tiba. Di lapangan upacara Batalion 312, upacara pelepasan purna tugas sedang berlangsung. Di dada Kartika, tersemat sebuah medali kehormatan atas keberhasilannya dalam operasi penumpasan tersebut. Namun, baginya,
Medali yang paling berharga adalah tatapan penuh hormat dari para prajuritnya. Satu persatu prajurit yang purna tugas menyalaminya. Salah satunya berkata sambil menangis, "Ibu Komandan, jujur, awalnya kami pikir ibu adalah penyihir yang menakutkan. Tapi sekarang, ibu seperti ibu kami sendiri, terima kasih. Kami tidak akan pernah melupakan ibu. Penyihir atau ibu, tidak masalah. Asalkan kalian semua bisa pulang dengan selamat ke rumah." Saat para prajurit itu berjalan keluar gerbang, mereka terus menoleh ke belakang, menatap sosok komandan mereka yang berdiri tegak di tengah lapangan. Letnan Aditama, yang kini sudah naik pangkat menjadi letnan 1, mendekat. Ibu komandan terlihat sangat bahagia. Bahagia? Justru lega karena anak-anak berisik itu sudah pergi, jawab Kartika pura-pura ketus, tapi senyum di bibirnya tidak bisa disembunyikan. Dari kejauhan, sebuah truk yang membawa para prajurit baru masuk ke markas. Wajah-wajah baru, anak-anak baru yang harus ia lindungi dengan nyawanya. Kartika merapikan topinya. Aditama, siap, Ibu Komandan. Menu makan malam hari ini apa? Rendang daging, sambal cumi, dan ayam goreng, Bu. Bagus. Beri mereka makan sampai kenyang. Kalau mau latihan keras, perut harus diisi dulu. Kartika berjalan tegap menyambut para prajurit baru. Di belakangnya, angin musim semi yang hangat bertiup, mengibarkan bendera merah putih dengan gagah. Kisah Kolonel Kartika Dewi, komandan wanita legendaris yang membersihkan korupsi, menegakkan disiplin, dan melindungi nyawa anak buahnya hingga akhir, akan menjadi legenda abadi di pegunungan Cianjur. Gempur. Hua! Teriakan para prajurit muda itu membumbung tinggi ke angkasa. Teriakan itu adalah benteng terkuat yang menjaga negeri ini, dan lagu terindah di dunia.